Halo semuanya, kembali lagi bersama channel K-Eco. Ngomong-ngomong soal drakor nih, aku paling seneng banget sama drama yang bertema makanan. Soalnya nonton kayak gini itu berasa seperti nonton mukbang. Terus, ceritanya juga menarik, kadang ada filosofi di balik makanannya. Apalagi kalau lihat makanan Korea, kan menggiurkan ya. Bisa sekalian tahu juga makanan Korea itu seperti apa sih, jadi menambah pengetahuan. Nah, selama ini ada beberapa drama Korea bertema makanan atau kuliner yang pernah aku tonton. Sebenarnya, drakor tentang makanan ada banyak sih. Cuma aku pastinya kalau nonton drama pilih-pilih dulu yang sekiranya sesuai dengan seleraku atau menarik buat aku. Nah, di sini aku akan share deretan drama Korea tentang makanan yang pernah aku tonton. Semoga bermanfaat ya buat kalian yang lagi nyari hiburan drakor. Yang pertama adalah Late Night Restaurant. Drama Korea ini nyeritain tentang restoran yang dibuka malam-malam gitu, tengah malam sampai pagi lah. Pemiliknya bakal masak apapun yang pelanggan minta. Jadi uniknya di situ nggak ada daftar menu. Pemilik warung makan cuma nanya aja sama pelanggan mau dimasakin apa gitu. Setiap pelanggan punya cerita tersendiri, ada yang bikin terharu sampai bikin nangis pokoknya. Hampir tiap episode bakal nyeritain tentang pelanggan yang berbeda. Ini ceritanya kayak bergenre slice of life, alurnya santai dan relaxing dan gak membosankan karena tiap episodenya ada cerita menarik. Drama Korea ini sebenarnya udah lama, dirilis tahun 2015. Kemudian juga disadur dari serial manga yang berjudul Shinya Shokudo. Drama versi Jepangnya juga ada loh, judulnya yaitu Midnight Dinner. Yang Midnight Dinner sendiri aku belum nonton, jadi gak bisa membedakan mana yang lebih bagus. Tapi yang pasti kalau kamu nonton versi Koreanya nggak bakalan nyesel juga kok. Nah, Late Night Restaurant menurutku recommended banget. Karena sampai saat ini pun aku masih punya kesan mendalam sama drama Korea ini. Bener-bener ada kisah yang sampai menyentuh hati, sampai bikin menangis. Ceritanya kayak relate dengan yang sering kita temui di kehidupan nyata. Soal makanannya pun nggak diragukan, soalnya ada banyak banget penampakan makanan yang lezat dan bikin lapar. Drama nomor 2 yaitu Let's Eat. Drama berjudul Let's Eat ini adalah serial yang punya 3 seri atau 3 season. Drama ini nyeritain tentang cowok Korea yang bernama Koo Deong. Dia suka banget kulineran, istilahnya foodie atau gourmet lah. Dan dia juga punya blog sendiri bertema review makanan. Terus dia punya cara unik dalam mendeskripsikan makanan. Tiap kali dia makan itu benar-benar ekspresif dan bisa menjelaskan makanan yang sedang dia santap. Koo Deong ini sebenarnya adalah sales asuransi yang baru pindah apartemen. Terus dia kenal sama cewek yang sering diajak makan bareng gitulah. Ada cerita cinta dan sedikit misteri juga. Terus kenapa sih kok Let's Eat wajib ditonton? Kalau menurutku ya, drama ini menampilkan banyak sekali makanan Korea. Scene makan-makanannya udah kayak lihat YouTuber mukbang. Dan di situ juga bisa tahu dan belajar kayak apa sih makan-makanan Korea Selatan itu. Drama selanjutnya adalah Janggum Oh My Grandma. Ini adalah drama Korea bertema makanan, dirilis tahun 2019 yang lucu dan recommended banget. Nah, pertama-tama kalian perlu tahu dulu siapa sih dia Janggum itu. Kalau udah pernah nonton Jewel in the Palace, pasti tahu kalau Janggum adalah dayang atau tabib kerajaan yang pintar memasak. Nah, drama Janggum Oh My Grandma bercerita tentang cucu-cucu atau keturunan dari Janggum di masa modern. Jadi ada 3 orang bersaudara keturunan Janggum yang suka banget makan dan kulineran. Yang anak pertama itu pintar banget milih makanan dan restoran yang enak. Lalu, yang anak kedua dia punya keahlian indera penciuman yang tajam. Jadi dia bisa mencium bau makanan dari kejauhan. Nah, lalu yang anak ketiga, dia adalah vlogger yang suka masak-masak kayak di YouTube gitu. Jadi kerjaannya tiap hari dia masak sambil rekaman. Nah, menariknya di drama ini sebenarnya ada personel SNSD atau Girls' Generation yang jadi salah satu pemain utama. Aku sendiri sumpah gak nyadar di awal-awal episode kalau itu adalah Kwon Yuri. Nyadarnya itu pas udah mau ending, soalnya rambutnya bener-bener dibikin beda dan ada poni keriting depan. Acting Kwon Yuri ini juga bagus banget karena aku gak nyangka awalnya kalau itu dia.
Pokoknya tiada episode tanpa kelucuan di drama ini. Jadi selain bikin lapar juga bikin ketawa. Drama nomor 4 adalah King of Baking Kim Taku atau Bad Love and Dreams. Yang satu ini dramanya udah lama banget, dirilis tahun 2010. Jadi mungkin udah ada dari kalian yang pernah nonton, kecuali kalau kalian belum lahir di tahun 2010 itu ya. Drama ini menurutku salah satu yang recommended karena ceritanya menyentuh hati, ada perjuangan yang menarik dari tokoh utamanya, bahkan ada filosofinya juga. Ceritanya tentang kehidupan dan perjuangan Kim Taku dari dia masih nol sampai dia menjadi salah satu tukang roti paling sukses di Korea. Ada kisah cintanya juga di situ. Jadi ini menurutku recommended banget dan kalian gak akan kecewa saat menontonnya. Drama yang kelima adalah Jewel in the Palace. Mungkin ada yang masih ingat dengan drama kolosal satu ini. Jewel in the Palace pernah ditampilkan di televisi Indonesia beberapa tahun lalu. Tahun rilisnya sendiri tahun 2003. Ini bercerita tentang Jang Geum yang hidup 500 tahun lalu di dinasti Joseon di Korea. Dia jadi yang pertama dalam sejarah Korea, seorang wanita jadi tabib istana. Terlepas dari kondisinya yang merupakan keturunan low class alias rakyat jelata serta masyarakat patriarki, Jang Geum mampu sukses menjadi dalang istana lalu menjadi tabib istana yang merawat raja. Di sini ada banyak banget penampakan makan lezat. Jadi selain belajar sedikit sejarah Korea Selatan, jadi tahu makan makanan Korea Selatan itu kira-kira seperti apa. Nah, sudah aku sebutkan ya 5 drama Korea bertema makanan atau kuliner yang recommended menurutku. Kalian yang suka banget makan wajib nonton deh, gak akan kecewa dijamin, karena ceritanya pun lumayan seru dan menghibur. Itu aja dari aku, semoga berguna ya. Kalau ada yang punya ide drama Korea lain tentang makanan, silakan bisa tulis komentar di bawah. Jangan lupa subscribe ya.